Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya."
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Lukas pasal 7 ayat 36 hingga yang ke-50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjawabnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka
yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga yang ke-29. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Iya, maaf saudaraku ada sedikit kesalahan teknis gitu. Oke, hari ini kita belajar untuk 3 pribadi yang ditulis bernama Maria. Kita nggak bicara orang yang sama atau tidak, tapi ada perikop-perikop yang Tuhan ingin sampaikan, saudaraku. Sebelumnya shalom dulu semuanya, God bless ya. Yuk kita belajar dari mulai ayat ke-11, saudara. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis ia menyenguk dalam kubur itu. Jadi saudara pilih dari 2 Maria yang kita baca sebelum kitab Yohanes pasal 20 ini, yaitu Yohanes 11, 12 atau kitab Lukas. Kita lihat nanti saudaraku, ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis ia menyenguk dalam kubur itu. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14. Hari ini kita akan belajar, saudara. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kita kembali ke ayat 14, saudara. Ayat 15. Saya akan fokus ke ayat 15 dulu. Kita belajar, saudara. Agak sulit, rumit sedikit. Tapi saudara belajar untuk melihat sikap apa sih yang diinginkan, sinkron yang mana nih dengan 2 Maria itu.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, siapa yang suka menangis, saudaraku? Dua-duanya suka menangis. Maria yang kitab Lukas dengan kitab Yohanes. Oke? Dua-duanya menangis, saudaraku. Tuh. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kita sekarang masuk ke Yohanes dulu. Saudara. Oke, kita ke masuk Yohanes pasal 11. Saudara. Bla bla bla, coba saya ambil ke pasal 12. Supaya saudara jangan bingung. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pasal ayat selanjutnya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Selanjutnya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal, dan lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak wangi semerbak di seluruh rumah itu. Selanjutnya, nah, tetapi Yudas Iskariot bla 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 bla. Kita masuk kitab Lukas, saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah yang membawa sebuah buli kuala berisi minyak wangi. Sama ya, sama. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Beda ya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyakinya dengan minyak wangi itu. Yang pertama cuma memberi minyak wangi, ya. Yang kedua menangis, menyekat dengan kakinya dan menciuminya. Karakter berbeda. Sekarang Yohanes pasal 11. Saudara. Ada seorang sedang sakit namanya Lazarus yang tinggal di Betania, kamu Maria dan adiknya Marta. Tolong di-scroll aja, bla 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 bla. Saya akan mulai di ayat 44. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Sorry, ayat 44, saudaraku. Bukan ayat 24. Saya akan buat perbandingan dulu. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kuat kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Berarti Yesus sedang menjawab, masuk ke ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, yang sudah berbau, sebab sudah 4 hari yang mati. Marta, ayat sebelumnya. Nah, di sini. Kisah Marta Maria, lalu ada 2 Maria, ada satu namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena dengan Maria yang orang berdosa, itu tuh sama-sama menangis, tapi orang yang berdosa ini, dia menciumi kaki Yesus. Kan gitu. Yang mencium kaki Yesus lebih tinggi dong. Ya, rasa penyesalannya. Lalu ada lagi nih satu pribadi Maria, maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kenapa masgul? Karena ada sesuatu yang Yesus rasakan dari orang itu. Maka Yesus melakukan apa yang diingini orang itu. Berbeda konteks. Ayat 37. Saudara mulai perhatikan baik-baik. Karakter apa yang Tuhan inginkan, tapi yang dikerjakan Tuhan apa? Bukan doamu dijawab. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, bukan doamu yang dijawab yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Kalau doa dijawab, semua orang dapat. Tapi kamu kalau diletakkan di nomor 1 yang Tuhan berikan sama kamu, itu
yang berkenan kepada Tuhan. The best-nya Tuhan. Elia, Musa, Yosua punya karakter-karakter khusus yang dikhususkan Tuhan dipakai. Paulus, semua dipakai, tapi mereka punya karakter yang dipakai. Sehingga Maria Magdalena itu orang yang ditemui Yesus pertama kali. Karakter dia tekun menantikan Tuhan. Bukan Tuhan memberi jawaban. Doanya, permintaannya. Oke, ya, kita masuk ke ayat 35. Maka menangislah Yesus. Waduh, Yesus nangis. Ayat 34. Saya pecah-pecah dulu rotinya supaya saudara bisa kumpulkan parselnya nanti. Di manakah dia kamu baringkan jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Tapi Yesus menangis. Ya, ayat sebelumnya. Kita mulai dari bawah, kita lihat reaksi Yesus dulu. Kenapa? Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, bla 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 bla, sudah. Kita fokus pada respon, reaksi, namanya manusia-manusia ini. Kita jangan peduli dengan manusianya namanya, tapi kita peduli dengan respon mereka. Yang pertama, Marta. Tuhan protes. Kamu kalau percaya, kamu kan melihat kemuliaan Allah kok, Marta. Yang kedua, Maria. Yang menangis buat Yesus itu maskul. Kenapa kamu nangis? Ya udahlah, aku bangkitin Lazarus lah. Nah, sudah seperti itu. Yang ketiga, ini mulai menanjak nih. Coba tolong tayangkan kitab Lukas. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Lihat peristiwanya saudaraku ya. Marta Maria ini ingin untuk saudara dibangkitkan sama Yesus. Maria itu menangis, Marta itu protes. Sehingga Yesus membangkitkan Lazarus. Marta diprotes lagi sama Tuhan. Dua karakter ya. Ini karakter ketiga. Ayat selanjutnya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah yang membawa sebuah bulu-buli, pola berisi minyak wangi. Dia nggak kenal Tuhan. Dia dengar Tuhan. Marta Maria kenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan belum tentu lebih berkenan kepada Tuhan daripada orang berdosa. Woi, walaupun kamu melayani, belum tentu hatimu berkenan sama Tuhan. Walaupun kamu dipakai. Bukan kesengsaraan yang kau andalkan. Hari ini kita belajar sudut yang berbeda, ketekunan mencari Tuhan. Yang pertama, Marta nunggu Tuhan, cari Tuhan, protes sama Tuhan. Coba kalau kamu datang, saudara pasti gak mati. Marta, kamu kalau percaya kamu akan melihat kemuliaan Allah. Protes Tuhan Yesus. Maria nangis, maskul hati Yesus. Langsung dilakukan keinginannya. Dapat jawaban doa toh. Yang ketiga, nih, seorang perempuan berdosa nih, gak minta apa-apa saudaraku. Dengan Yesus, datang sama Yesus. Dan punya keberanian tidak melihat dosanya untuk mendatangi Yesus. Saya ulangi. Yang ketiga, keunggulan daripada wanita berdosa ini. Dia datang kepada Yesus tanpa melihat dosanya. Nggak lihat dia minder. Nggak lihat kesaktian Yesus. Nggak lihat kefamousan Yesus. Nggak lihat semuanya. Orang yang mendengar Yesus, lalu nangis bagi Yesus dari belakang lagi. Banyak permintaan yang tidak bisa diungkapkan. Banyak keadaan yang ingin disingkapkan yang nggak bisa dikatakan. Ada orang-orang seperti itu. Yesus tidak memberikan jawaban doa. Tapi perempuan ini dipakai sebagai alat
untuk menegur muridnya. Bagaimana perempuan itu diangkat lebih tinggi dari muridnya, yang namanya Simon. Kita tahu kesayangan Yesus itu. Orang berdosa lebih dipakai Tuhan daripada kamu yang mengikut Tuhan. Ayo kita belajar. Mengikut Tuhan tidak meniadakan namanya kehendak hatimu, posisi hatimu, mendekat atau menjauh kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan atau tidak. Melayani hanya sebuah panggilan. Saya tidak bilang bahwa nggak usah melayani, yang penting hati berpaut. Nggak bilang begitu. Tetapi perempuan ini nggak ngapa-ngapain, tapi dengan berani dia mendatangi tahta kasih karunia. Maka Paulus tulis, dengan berani aku mendatangi tahta kasih karunia oleh karena darah anak domba. Nah, perempuan ini nggak mengerti darah anak domba. Orang yang menginginkan Tuhan tuh nggak lihat apa-apa. Nggak sok kejagoan, nggak sok apapun, mau minder, mau apa, pokoknya aku mau Tuhan. Itu orang yang berkenan di hati Tuhan, yang akan dipakai nilai rohaninya lebih tinggi daripada orang-orang yang mengikut dan menjadi murid Yesus, yang namanya Simon. Coba saudara renungkan. Belajar kita hari ini. Sekali lagi, Marta itu orang dikenal Tuhan, disayang Tuhan. Lazarus, Marta, Maria itu disayang keluarga ini sama Tuhan. Marta itu protes. Ya karena mungkin dekat sama Tuhan. Tuhan juga protes. Marta, Marta. Kalau kamu percaya, kamu kan melihat kemuliaan Allah. Duh, susah banget sih ngajar kamu ini. Banyak anak-anak Tuhan yang belajar, tidak pernah mau percaya kepada Tuhannya. Gak mau menyerahkan diri kepada Tuhannya. Lalu kita bisa tuntun dia. Mengandalkan kekuatan sendiri dan sebagainya. Mengandalkan manusia. Banyak tingkahnya itu. Dimana akhirnya dia sendiri yang kesulitan akibatnya. Lalu yang kedua, nangis saja sama Tuhan. Nggak bisa apa-apa, tapi dia tuh pingin, aduh, kalau kamu datang saudaraku tuh kamu bangkitkan. Dan Tuhan maskul. Tuhan itu mengikuti, ikut merasakan sedihnya, susahnya, segala rasa di kita. Dia tahu dan dia ikut merasakannya. Sehingga Yesus maskul. Ini buktinya firman ini menyatakan itu. Dan Yesus, yuk kita kubur. Lazarus, keluar. Mujizat terjadi. Maria cuma nangis. Tapi hatinya mengingini saudaranya itu bangkit dari kematian. Dibangkitkan sama Tuhan. It's okay, selesai. Tapi nggak dipakai yang lebih tinggi. Jadi kamu yang nggak percaya, kamu yang terus minta sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Tuhan tuh maha baik. Dia bisa merasakan kerinduan hatimu. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Tahu. Dia selalu mengulurkan tangan, memberi, dan memberi. Tapi tahukah kamu kalau kamu dipakai seperti perempuan berdosa? Maukah kamu dipakai seperti dia? Yang cuma namanya memberi sama Tuhan. Dia punya keberanian mendatangi Tuhan, tapi tidak punya keberanian berhadapan sama Tuhan. Mungkin ada guilty feeling, ada rasa berdosa. Itu yang dipakai lebih dari Marta, Maria. Dibandingkan dengan Simon, murid. Dia yang akan menjadi 12 rasul. Yang menjadi sokong guru. Ditegur Tuhan. Halo. Itulah ukuran Tuhan. Udah gak usah mengukur orang lagi. Tuhan itu punya ukuran yang berbeda dengan yang kita ukurkan. Tadi saya bicara dengan rekan-rekan pelayanan yang ada di sini. Saya cuma bilang, kamu tahu enggak orang itu sekarang dipakai Tuhan? Ya toh, kalian dijamah Tuhan semua toh? Nangis toh kalian toh? Hah? Kalian tahu enggak yang diminta Tuhan apa? Jantungku, nyawaku yang diminta Tuhan. Dan nggak ada tuntutan. Namanya memberi itu nggak ada tuntutan. Jantung diminta, ya udah kasih aja. Habis. Sudah kalau jantung diambil. Apa yang mesti dituntut? Orang lain yang dipakai? Nggak ada keuntungan?
Habis dipakai orangnya minggat juga, ya minggat semuanya. Seorang guru, rabuni, itu punya risiko. Muridnya itu jadi pinter. Itu keistimewaan guru. Tapi muridnya belum tentu terus bersama sang guru. Minggat ya minggat semuanya. Diajari, diberkati Tuhan, diberkati ya berkatnya minggat juga. Jadi nggak ada konteks keuntungan jadi seorang guru. Dan Yesus datang diundang. Ketika dia menginjil, mujizat terjadi. Karena ada seorang perempuan berdosa. Terus datang pada Tuhan. Dia bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat selanjutnya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat selanjutnya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, nggak ada lagi, ditulis perempuan itu nggak ada lagi. Ya udah, dari belakang Yesus, dia sujud di belakang, nangis. Mungkin kakinya Yesus ngarah ke belakang gitu kali. Air mata netes, dilapin, terus minyakin minyak, diciumin kakinya, debu kakinya. Belum ada merek-merek top zaman sekarang waktu itu. Sepatu sendal kali kalau saya lihat orang-orang itu. Ya, mungkin kayak tali-tali itu. Diciumin sama dia. Tanpa minta apa-apa dan tidak dianggap sama Yesus. Yesus nggak ngomong apa-apa sama dia. Sekali lagi, Yesus nggak ngomong apa-apa sama dia. Dengan Marta dan Maria, Yesus ngobrol, menjawab doa, memberikan diingini mujizat terjadi. Tapi tidak menjadi lebih rohaninya Marta dan Maria. Tidak dipandang lebih sama Tuhan. Tapi yang diangkat tinggi, dijunjung tinggi, dihormati Tuhan, perempuan ini. Yang Tuhan tidak bicara sama dia. Ada perbuatan-perbuatan tersembunyi yang tidak terlihat. Yang tidak dipandang hina di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi gak usah sok-sokan. Gak usah pandang diri lebih dari yang lain. Memandang orang lain. Terbukti perempuan paling berdosa. Udah ngomong kotor lah. Ini lonte. Udah. Pelacur itu. Dipakai Tuhan, dimuliakan Tuhan. Dibandingkan dengan muridnya. Yang ngikutin dia. Luar biasa gak Tuhan ini? Kalau saya jadi muridnya tersinggung. Masa saya suruh tanya sama orang baru? Masa saya harus minta SCC dengan orang baru? Lu gak sadar kalau memang kamu gak punya kemampuan seperti orang baru itu. Itu yang dikatakan Yesus terhadap Simon. Ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Woi, ini murid kesayangan karena dia soko guru tuh akhirnya tuh. Dia hebat toh. Soko guru loh dia. Dia mau bicara, dia atas nama teman-temannya, rekan semua pelayanan, semua kekristenan atas namanya dia yang maju. Kayak Musanya zaman Musa. Dia yang selalu ngomong. Dia yang memutuskan. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Petrus yang ngomong. Nggak ada Yohanes, itu nggak ada ngomong. Halo. Yakobus nggak ada ngomong, nulis buku iya. Tahu nggak? Dihina Tuhan. Makanya, melayani Tuhan, ikut Tuhan, jadi murid Tuhan. Dihina Tuhan kamu tuh sama orang berdosa. Masa saya disandingkan dengan orang baru? Masa saya diperintah orang baru? Itu kesombongan rohani yang luar biasa, yang tersembunyi itu. Kita belajar dari perempuan berdosa. Sampai orang Farisi ini bilang gini. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia tahu perempuan ini. Dia berkata dalam hatinya, kalau dia tahu siapa perempuan ini, baru tahu dia. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu perempuannya adalah seorang berdosa. Memang hukum Taurat nggak boleh, saudaraku. Nggak boleh. Hukum Taurat itu ketat sekali. Selalu bongkar masa lalu orang, cari sejarah orang.
Terus dinyatakan diri tidak layak dipakai Tuhan. Tidak layak melayani, tidak layak menjadi ketua, tidak layak menduduki jabatan. Tahukah kamu kalau kamu itu Simon? Tuhan sedang membuat alat pembanding, batu penjuru untuk kamu berubah, bertobat. Karena ternyata perempuan berdosa, pelacur, lonte ini tidak dipandang hina sama Tuhan. Bahkan lebih tinggi dari kamu. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saul Simon, katakanlah guru. Wih, bangganya Simon nih, murid terbaik. Wah, kalau pelayanan urapan, duduki ini, duduki itu, bagus, ikut perintisan gereja, dan sebagainya. Jagoan-jagoan gereja. Tumbang gara-gara lonte. Gak masuk akal. Ya itulah Tuhanmu, gak bisa masuk akal. Karena yang dia perhitungkan hati nurani manusia. Yaitu keinginannya kepada Tuhan. Yang bukan take and give. Yang tidak ada benefit. Bahkan Tuhan tidak menyebutkan dia itu siapa. Dia biarkan kakinya dicuci dengan air mata. Diminyaki dengan namanya minyak wangi. Dilapi dengan rambut. Dan dicium. Nih, Yesus ngomong apa nih? Pakai ukuranmu tuh. Hei, si sombong. Melayani Tuhan di mimbar. Hati udah kayak neraka. Perilaku udah kayak setan. Gitu. Memang begitu, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Melayani pakai setan hatinya. Sombongnya minta ampun. Saya punya kesaksian, saudaraku. Di masa lalu saya ketika bergabung di sebuah gereja yang berkembang. Memang gembala kami itu berani, saudaraku. Jadi kalau ngundang nih, banyak tingkah macam orang-orang yang diundang itu. Ada yang mesti ini dulu zaman itu fax. Kita di fax perjanjian, nggak mau konseling, nggak mau ini, nggak mau itu. Ada yang datang dibukain kamar, cuma buat mandi doang. Habis itu tinggal pulang Jakarta lagi. Ada lagi yang datang dikasih hotel bintang 3, minta bintang 5. Ada yang datang bersama anak istri udah kasih makan, udah dibungkusin pulang. Itu makan di restoran yang dipanggil ke kamar, itu lebih harga daripada kamar yang dibayarkan gereja. Jadi kalau satu kamar 600, dua kamar itu 1.200.000, dipakai 2 malam, itu 2.400.000, itu bayar makannya 3.600.000, saudaraku. Padahal udah diajak makan, terus dibungkusin pulang. Orang yang melayani Tuhan. Ada lagi yang diundang, lalu PK-nya kurang dikit, langsung hubungi Pak Pendeta. Kurang loh PK-nya. Oh ya Pak, mana nomor rekening? Saya kirimin. Orang-orang terkenal itu, saudaraku. Yang hebat-hebat dipakai Tuhan. Saya cuma geleng-geleng kepala. Ada seseorang yang dari sana, dari luar, pembicara dari luar negeri. Itu, saya memang lihat perilakunya kesel. Tiba-tiba Pak Gembala ini memang kok. Pak Abraham tolong diantarkan ke hotel itu ya. Itu. Oh ya Pak, udah. Di mobil, ya namanya orang Surabaya tak ya. Ya, nah bener kakek. Itu, malah sudah. Nak cong, saya nggak cong. Gitu. Sengaja saya ngomong gitu. Dengan bahasa Inggris yang bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa, nggak tahu sudah. Sengaja. Tanya sama aku. Wih, ngomongannya. Orang asing, orang bule. Di hati cuma satu nih ngomong nih. Gua berhenti pinggir tol nih. Gua tendang lu, gua turunin lu di sini. Emang lu aja yang dipakai? Itu aja. Emang lu aja yang dipakai? Kebetulan aja hidung lu mancung. Gitu. Gua operasi gak punya duit saat itu. Mau dibuat mancung, tetap aja jelek, tetap elek katanya. Udah gak jadi operasi aku ini. Mau aku tendang, betul-betul aku mau tendang keluar dia. Itu panasnya hati saya. Ada lagi hamba Tuhan yang memfitnah saya. Saya lagi pulang dari gereja. Itu saya putar mobil, saya mau datangi rumahnya, saya mau pukul dia itu. Tiba-tiba suara Tuhan bicara. Mulai seorang anak manusia. Biarin aja, letakkan bara di atas kepalanya. Langsung dingin saya, gak berani saya tahu itu firman Tuhan. Ada lagi seorang gembala, saya layani. Saya datangi minta izin pertemuan dengan para kerja.
Saya masuk ke gedung itu, dia lagi di atas sana. Itu. Saya itu sopan, mau pamit, kemarin saya layani hamba Tuhanmu. Ya, gitu. Memberitahu kan santun, saya ini nggak enak tuh, dia orang besar. Gitu loh. Dan saya pernah ikut dia. Dari mimbar saya tunjuk. Awas kowe yo, Ham. Lek sampai ono apa-apa, tak goleki kowe. Ih. Saya coba lagi nih. Banyak pertemuan pekerja puluhan orang itu. Saya coba lihat kayak gini. Oke, saya turun ke bawah. Turun nih. Ini nih. Oh, saya ngak kacau. Udah ada. Turun di tangga saudaraku saya. Sampai di bawah mendidih saya. Mendidih saya itu. Tangan panjang ke meja, karena saya waktu itu pekerja gereja toh. Saya gini aja. Dah, sampai sini nih, naik tangga lagi. Itu di lantai 2 soalnya. Nggak ada liftnya, tapi gede, bagus. Naik nih, udah gini aja. Wah, tak sudah nggak bisa enggak. Udah mendidih, dipermalukan banget aku di depan rekan-rekan semuanya. Gitu. Kaki melangkah nih, tangga pertama. Jangan jadi preman ya. Itu suara audible, saudaraku. Enggak, Tuhan, kepanasan. 3 jam lagi, bye. Apa keluar dari gereja itu. Tapi seumur hidup saya, Tuhan selalu tambah-tambahkan kok. Seperti perempuan berdosa ini yang dinilai orang Farisi. Orang Farisi itu ahli Taurat yang tidak percaya malaikat. Gitu. Paulus itu Farisi, saudara. Orang Farisi dia. Ya. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Kalau dimarah Tuhan, itu sudah makanan sehari-hari saya ini, saudara. Sama dengan makan nasi tambah kecap. Gampang aja saya dimarah Tuhan itu. Hati nggak pernah marah kalau dimarah itu. Seringkali malah nangis. Itu. Kalau marah sama Tuhan, seringkali juga saya ini. Karena nggak puas. Milikilah karakter seperti anak kecil. Perempuan berdosa ini seperti orang biasa. Dan memang dia orang biasa. Yang tiba-tiba disandingkan dengan murid utama yang akan jadi guru utama. Di dalam kekristenan awal, gerakan Tuhan yang digantikan namanya Petrus. Murid yang ikut Tuhan Yesus sekian lama mendampingi Tuhan Yesus. Dan dipanggil sama Yesus. Simon, ada yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan. Wah, gila lu Simon. Kamu paling plak sama Tuhan. Kamu pikir orang berdosa ditegur Tuhan? Orang berdosa itu dapat belas kasihan Tuhan. Orang benar, itu yang ditegur Tuhan. Kenapa? Dia bisa menyesatkan. Dia menjadi jahat. Dan sebagainya. Topeng dipakai, pura-pura dipakai. Punya motivasi yang salah. Bertumpuk dosa dia. Kalau ini jelas, perempuan berdosa, udah. Segala dosa ada, perempuan ini udahlah. Namanya lonte lah, apa sih? Bohong, iya, ngeduk uang laki-laki, semua lah yang dia lakukan lah. Dia jual kok orang dia. Kenapa sih? Malah Yesus itu jadikan dia lebih dari calon soko guru. Coba bayangin. Cuma karena perbuatan, dengar Yesus datang memberi tanpa motivasi apapun. Dan Tuhan tidak membalaskan apapun sama dia. Is the best. Kenapa disandingkan dengannya the best-nya Tuhan? Ayat selanjutnya. Udah berduka sudah kalian yang merasa jagoan, merasa kudus itu, merasa hebat. Ya, ini VIP-nya Tuhan nih. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat selanjutnya. Ya, khusus untuk orang yang melayani ini lebih kena ini. Karena kalian memandang hina orang berdosa. Orang berdosa dapat belas kasih Tuhan. Gitu. Kalau nggak itu Tuhan akan mati kayu salib. Itu kasih Tuhan kepada orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Tapi untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Ingat itu saudaraku. Jangan sombong kalau dipanggil Tuhan.
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Simon terjebak. Pengetahuan digali. Wah, kalau meeting ngomong, firman Tuhan. Kalau konseling, firman Tuhan. Kalau lihat orang berdosa, dianggap orang berdosa itu anjing aja. Kalau dilihat orang ikut Tuhan miskin, dianggap kayak anjing aja. Saya mengalami semua itu, saudaraku. Kalau ditanya ke Kristenan, nggak mau saya ini. Kalau jadi orang Kristen mau, tapi kalau dianggap Kristen, nggak mau saya itu muji. Terlalu banyak lekuk-lekuknya orang Kristen ini. Ternyata sama, bahkan bisa lebih parah dari orang dunia. Orang dunia nggak kenal hukum Tuhan. Orang yang kenal hukum Tuhan malah lebih parah perilakunya. Karena pandai menutupi isi hatinya. Kalau perempuan enggak, dengan berani dia datang kepada Tuhan. Tanpa melihat dosanya. Dia cuma memberi dan memberi. Memberi minyak, memberi air mata, memberi rambutnya, mencium kaki Yesus. Bandingkan dengan Simon. Ayat selanjutnya. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Wis, ngomong, ya menurut aku sih Tuhan, yang paling banyak dihapuskan hutangnya, atau yang 500 dong. Gitu, bener nggak, teman, bener nggak? Oke, ya, angkat suara. Udah pendeta tendang aja keluar. Giblik. Banyak gereja seperti itu. Kasihan Pak pendeta itu. Saya tadi di jalan bicara sama rekan pelayanan, saya bilang begini, sebetulnya kalau mau ngomong ya, aku bukan di pihak orang yang melayani. Orang yang melayani itu kasihan, pendeta-pendeta itu kasihan. Serba salah. Kalau salah ya pasti disalahin. Belum salah udah disalahin. Belum kelihatan salah udah disalahin. Jangan-jangan dia sekarang gini. Semua jangan-jangan. Selalu diperkirakan yang busuk. Tapi kalau butuh Tuhan, Pak Pendeta dijilat setengah mati. Kalau Pak Pendeta dipakai Tuhan, waduh diikuti setengah mati, dijejelin yang paling baik. Kenapa? Supaya dipakai Pak Pendeta. Saya mengawali pelayanan, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Saya hidup atau mati, pendeta saya nggak pernah tahu. Saya bawain tasnya. Saya itu bawain tas Pak Pendeta. Pak Pendeta duduk di depan dengan ribuan orang, saya taruh tasnya, saya ke belakang. Dan tidak ada yang ingat wajah saya. Habis itu Pak Pendeta pulang, makan sama Pak Gembala dan para penatua, karena lawatan Allah terjadi. Saya di mana nggak ada. Pergi ongkos sendiri, pulang ongkos sendiri, makan sendiri, semua sendiri. Apa-apa sendiri. Nggak ada yang lihat. Saya cuma bawain tas pendeta. Itulah orang Kristen. Ditawari makan juga enggak. Aqua gelas saja enggak. Saudaraku. Pas banget dengan firman ini. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepada Simon. Betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu. Dia berkata kepada Simon. Jadi Tuhan berpaling kepada perempuan itu. Kamu lihat perempuan ini, Simon. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Malulah kamu, Simon. Hei, Simon, malu dong. Sok bergaya ngomong firman. Memberi sama Tuhan berat hati. Hitung-hitungan. Perempuan ini udah gak ada harganya, kata Tuhan. Tapi dia berani memberi sama aku. Ketemu muka aku aja gak berani. Tapi dia memberi sama aku sampai diciuminya kakiku. Maria menangis, tapi gak mencium kaki Yesus. Marta itu protes. Pikir dulu sudah. Ngomong sama dirimu sudah. Apa yang kamu sudah buat Tuhanmu? Kamu di hartamu? Iya. Apa kamu mencium kaki Yesus? Yang kotor itu. Apa kamu berani bergaul dengan mereka yang kotor? Kamu cuma bilang, jangan mereka kotor. Tidak pantas mereka melayani. Apa? Aku suruh tanya dia. Apa-apaan aku kan penatua gereja. Gila lu. Kan memang bukan bidangnya kamu. Maka kamu harus tanya kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Halo. Nih perempuan berdosa nih. Ditunjuk. Simon, kamu lihat perempuan ini. Ditunjuk-tunjuk Simon sama Tuhan.
Aku masuk ke rumahmu, kamu nggak kasih air, dia kasih aku air mata. Dan dia menyekat dengan rambutnya. Pelit kamu sama aku. Kau pikir kamu ikut aku udah benar? Kamu sudah lebih terbaik. Tuh lihat perempuan berdosa nih. Gitu saudaraku. Come on man. Bangun dirimu yang benar di hadapan Tuhan. Barang siapa menghina sesamanya, dia menghina penciptanya. Saya ulangi sekali lagi. Terhadap orang berdosa, Tuhan tuh punya belas kasihan. Terhadap orang benar, Tuhan tuh punya teguran. Itu yang benar, saudaraku. Simon dikoreksi habis. Diajak jalan bersama, diajak ngobrol, tempeleng sama Tuhan. Perempuan itu enggak. Marta Maria enggak. Justru orang hebatnya Tuhan harus ditempeleng sama Tuhan. Kamu harus jadi contoh. Gitu, saudara. Memang begitu. Barang siapa diberi lebih, tuntut lebih. Bukan terus merasa lebih, dituntut lebih. Itu hukum Tuhan, cara Tuhan menilai. Jangan pernah menilai diri lagi. Izinkan Roh Kudus nilai. Ketika Roh Kudus melawat saudara, Tuhan itu berikan belas kasihnya terhadap saudara. Bukan saudara benar, tapi saudara dibenarkan saja sama Tuhan. Tidak dipandang hina. Karena belas kasihnya turun dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan. Mercy. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu kemurahan Tuhan. Semakin orang itu mati, semakin berdosa, semakin punya belas kasihan Tuhan. Kalau kita lihat semakin jijik kita, kan gitu. Ya itu. Kamu udah jadi hakimnya. Banyak seperti itu. Orang gereja sudah melayani sombong. Punya klan. Punya kasta orang rohani. Yang ini tidak rohani. Duduk satu meja. Ngobrol pergi bersama. Satu mobil. Yang kaya dengan yang kaya. Yang dipakai dengan yang dipakai. Saling menjilat mereka semua. Saling memuji. Itu saya alami kok. 14 tahun saya berada di lumpur itu. Jadi saya mengerti firman ini. Walaupun nggak mudah bergaul dengan lonte. Nggak mudah, saudara. Nggak mudah bergaul dengan orang jahat. Nggak mudah. Tapi kalau hatimu mau melihat orang jahat, di situ Tuhan berkenan sama kamu. Seringkali kita itu ditipu. Kita tahu orang ini nggak benar. Tapi kita tetap ngasih. Tetap memberi. Cuma satu. Ya kasihan, ya udahlah. Memang gila dia itu. Itu aja. Ya udah kasih aja. Betul. Tapi wah, mencek no kata orang Surabaya. Orang itu betul-betul, kudu gua kebukin aja. Tapi kalau lihat keluarganya kasihan. Ya udah. Itu aja. Kalau lihat perilakunya, pengen ceburin neraka aja sama kita nih. Itulah Simon. Ayat selanjutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ya tiada henti-hentinya mencium kakiku. Lebay kali Tuhan ini. Sejak ia masuk, ya tiada henti-hentinya mencium aku. Kan lebay mohon dia. Enggak. Yesus itu melankolis, saudara. Yesus punya karakter juga melankolis. Dihargai seorang perempuan yang cantik. Jadi lonte terkenal emang gak cantik, gak seksual, gak bahenol. Gak kaya, dia itu minyak wangi yang mahal. Kamu ngasih Tuhan pelit yang mahal punyamu, Tuhan kamu ngasih setengah dari punyamu. Ngaku donatur gereja, bendahara Tuhan. Ini perempuan enggak disebut apa-apa. Tapi Yesus menceritakan perbuatan dia. Kalau sampai perbuatanmu diceritakan Tuhan, kamu diakui sama Tuhan. Kalau aku masih mencari perkenan manusia, aku bukan hamba Kristus. Paulus tulis itu. Bayangin saudara. Saya khotbah seperti paling bersemangat saya. Bukan apa. Semoga ini menjadi firman yang menerjang, mendobrak pikiran kita yang salah. Memang hati ini panas, tapi tangan tetap terulur.
Yesus juga nggak suka dengan dosa, benci dosa. Tapi Yesus punya belas kasih dengan orang-orang yang berdosa. Kalau kita menolak, karena kita merasa dirugikan, kotor mereka itu. Walaupun tidak mudah bergaul dengan mereka. Buktinya, yang satu diceblosin sama Tuhan ke neraka, Yudas. Biarkan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk di dalam intinya, ia mencium aku. Cium kakiku. Ayat selanjutnya. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Jauh perbandingannya kalau Tuhan itu ngomong. Itu rasa kesombongan itu rontok sudah ke negeri seberang sana, ke neraka yang paling dalam sudah kesombongan kita itu. Malunya minta ampun. Tapi banyak orang tidak punya malu. Tetap tegak berdiri melangkah dia dalam kesombongan dia. Dia selalu mengata-ngatai rohani. Mengatai orang-orang yang rohaninya salah, bla bla bla. Yang selalu pandang hina. Padahal orang itu dipakai, dia sendiri nggak dipakai. Saya itu ketemu orang begini banyak, saudaraku, yang menilai setiap orang yang dipakai, ditampilkan Tuhan, sementara dia sendiri tidak melayani Tuhan. Bisa nggak melakukan seperti orang itu? Nggak bisa. Ngomong begini-begini. Tapi cuma ditanya kalau sama Tuhan, kamu bisa nggak ngomong kayak dia? Mau nggak kamu ngomong kayak dia? Yang dihindari orang omongannya. Bagaimana enggak? Kalau khotbah menegur, enggak banyak yang suka. Ya semua orang suka, yang disukai orang banyak. Semua orang suka kalau punya duit banyak. Semua orang tidak suka dihindari orang. Yesaya 53 tulis, sudah aku bawakan itu. Tidak ada orang yang tidak punya duit suka, itu orang gila, enggak waras namanya. Enggak ada orang suka minta orang, utang sama orang. Yang paling suka memberi utang sama orang, bangga kita ini. Memang kenyataan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan punya belas kasih. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, maka Bapakmu di surga akan balaskan. Kepada orang yang berbelas kasihan, aku memberikan belas kasihan. Apa yang kamu perbuat, itu yang akan dibalaskan Tuhan. Kalau kamu penuh kasih memberi, Tuhan pun dengan kasih memberi sama kamu. Itulah ukuran Tuhan. Itulah ukuran salib Kristus. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Jauh. Hati-hati kalau Tuhan adili kita. Tertunduk malu kita betul-betul. Nggak ada itu berani angkat kepala. Kayak nyawa terbang kemana, keberanian itu udah hancur jadi debu di mana. Semua itu empty, saudara. Semua itu hampa, betul-betul kosong kalau udah Tuhan ngomong. Iya Tuhan ya, aku salah. Ayat selanjutnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Wow, bukan yang melayani yang dosa diampuni. Bukan yang khotbah yang dosanya diampuni. Bukan yang mengiring Yesus yang dosanya diampuni. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Apa sih yang dilakukan? Yuk kita mundur ke ayat sebelumnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada hentinya mencium kakiku. Ayat 46. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia menyaki kepalaku dengan minyak wangi. Ayat 44. Come on, man. Engkau, Dan sambil berpaling pada perempuan itu, Yesus berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasahi kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyakanya dengan rambutnya. Semua itu perbuatan kasih kepada Tuhan yang dinyatakan. Bukan omong doang, omdo. Ngomong gede doang. Gaya legek doang. Kalau ngomong bijaksananya. Tapi tidak punya hati yang melayani Tuhan seperti perempuan lonte.
Betul-betul saya tekankan lonte. Apa? Perempuan berdosa apa kalau nggak lonte? Ayat 47. Kalah kita dengan lonte. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kasih yang mana? Coba kita pelajari. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48. Agak membingungkan ayat 47 ini. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49. Dan mereka duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni orang berdosa atau mengampuni dosa. Ayat 50. Tapi Yesus berkata pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Iman apa? Perbuatan kasih apa? Ngambang sudah. Imannya cuma sederhana. Dengar Yesus, dia bawa. Dia tidak tahu malu. Tidak takut dengan dosanya. Dia datang kepada Yesus. Dan dia lakukan terbaik. Yang muridnya tidak lakukan. Coba bayangin. Pikir sudah. Kita tahu ukuran Tuhan nih. Dan disandingkan untuk dibandingkan dengan murid utama dia. Yang ikut dia, yang setia dengan dia, yang melayani dia. Tapi pelayanan dianggap zero. Nadir. Gara-gara satu perempuan berdosa. Seorang lonte. Saudara, itulah Tuhan. Gak ada yang jagoan di dalam Tuhan. Gak ada yang hebat di dalam Tuhan. Karena kamu berhadapan dengan Sang Maha segala-galanya. Yang dapat kita lakukan adalah memohon belas kasih-Nya. Kemurahan Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Perempuan ini diampuni dosanya. Imannya cuma seperti itu doang. Kenapa? Dia nggak ada sok, nggak ada sombong rohani. Kalau Simon, tampar plak dibandingkan dengan lonte dia. Mati nggak itu? Itulah rohani, menyeret kita kepada kesombongan yang membutakan kita akan dosa kita sendiri. Salah satu kejahatan dosa yang terbesar, terbaik, terhebat, yaitu dosa itu meniadakan dirinya bahwa dia ada di dalam kamu. Dan dia akan meniadakan dirinya bahwa kamu sudah melakukan dosa, yaitu dosa yang ada di hati. Dosa perbuatan gampang kelihatannya perempuan lonte, tapi dosa kesombongan di hati yang tidak melakukan terbaik buat Tuhan, tampar sama Tuhan itu. Hari ini kita belajar dengan keras. Karena kesombongan rohani itu sulit ditaklukkan. Maka dibutuhkan yang namanya pelayanan kenabian. Teguran-teguran keras yang dilayangkan Tuhan. Surat-surat protes yang menampar hidup kita. Itu yang Tuhan lakukan. Kita masuk ke Yohanes 20. Ada satu orang perempuan yang lembut banget. Dia tidak melakukan apa-apa kok. Tapi cintanya menyatakan dia bagaimana dengan Yesus. Dari cuma ngomong. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis yang menjenguk dalam kubur itu. Sorry, saudara. Ayat selanjutnya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya berbentuk manusia, saudaraku. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, berarti ini wanita bukan remaja. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Rasa rindu kepada Tuhan membuat dia 3 hari itu datang ke kubur Yesus. Tetap melakukan hal yang sama, orangnya ada atau tidak. Tetap melakukan yang sama, orangnya punya uang atau tidak. Tetap melakukan yang sama, orang bisa melakukan sesuatu buat kamu yang baik, yang menguntungkan atau tidak melakukan lagi. Ini nilai perempuan ini, namanya Maria Magdalena. Itu namanya setia.
Halo, nggak usah ngomong setia sampai mati. Setia ikut Tuhan sampai mati. Hah? Nggak usah ngomong mau memberikan diri, memberikan harta, pokok semua untuk Tuhan. Ngomong gede-gede. Pelayanan dilakukan nggak? Doa nggak? Bangun tidur, 3 kali 1 sendok makan. Tengah malam doa nggak? Pelayanan sungguh-sungguh nggak? Atau pelayanan cuma menyandang namanya kehormatan? Apalagi dikasih duit. Itu bukan orang setia, itu orang tidak setia. Itulah Hizkia. Halo? Nanti larinya seperti Yudas Hizkia itu. Hizkia mengambil harta bait Allah, Yudas menjual Yesus untuk ditawan. Diserahkan pada musuh. Itu jalannya, saudara. Ayat selanjutnya. Sesudah berkata demikian, yang menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Yesus punya karakter unik, saudara. Dia tahu berapa, nggak tahu. Kalau tanya sama kita nih, ya, tanya gitu, hati-hati tuh. Kenapa kamu ngomong gini? Coba kan Batman nih. Kita mesti jawabnya gimana nih? Hati-hati nih. Daripada lu ngomong macam-macam, gua ngaku dulu deh. Apa sih maksud lu? Ngomong aja langsung. Gak usah putar-putar deh. Gitu. Lama-lama. Enak aja. Kejebak gua nanti. Salah lagi. Itu, saudara. Di mana hati berada, hartamu berada. Gitu. Ya kalau ribut sama Tuhan biasa aja lah. Musa selalu ribut sama Tuhan. Kok Paulus juga ribut sama Tuhan. Gitu. Gak masalah. Gitu. Tuhan itu sahabat kita. Baik Tuhan itu. Tapi ribut yang benar. Karena jujuran yang kita angkat. Sesudah berkata demikian, yang menoleh ke belakang melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Diulang lagi kan dari perkataan malaikat. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Yesus tuh sederhana banget gitu loh. Nggak kelihatan rohani banget gitu loh. Nggak terus ngomong rohani terus gitu loh. Aku kalau ketemu orang rohani itu, bikin nyingkir jauh-jauh. Ngomong rohani aja. Nggak ada yang lain kan di dunia ini selain rohani. Ya semua milik Kristus lah. Tapi kalau beli sesuatu ya pakai duit lah. Puji Tuhan ya, enak banget makanannya. Ini nggak usah puji Tuhan, kalau enak ya enak aja. Gitu loh. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Lama berdoanya. Orang udah lapar, udah haus. Lama doa ini, doa itu, nyambut sana, doain gereja, doain dapat Tuhan. Ngapain bro? Tuhan makasih. Amin. Beres sudah. Sesat pastor. Enggak lah. Sederhana aja lah. Tuhan thank you ya. Ya kasih makan. Kuduskan deh. Gue mau makan lapar. Udah selesai. Perbuatanmu tuh menyatakan. Bukan doamu. Hari ini saya tidak bisa doa. Maria menyangka orang itu menunggu taman. Lalu berkata pada sederhana banget Yesus ini. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku dapat mengambilnya.